Statistik di tahun 2020 lewat Web3Text, 40% website berjalan dengan WordPress. Tidak banyak yang tahu, WordPress adalah proyek open source atau di bahasa Indonesia kan sumber terbuka. Apa itu open source? Yuk kita bahas. Open source adalah istilah untuk program yang sumber kodenya ada di publik, boleh dipakai oleh siapa saja, dan juga dikembangkan atau dimodifikasi lalu dibuat versinya masing-masing. Contoh proyek open source, text editor yang kamu pakai Visual Studio Code, Flutter, tool untuk membuat aplikasi mobile, sampai platform machine learning seperti TensorFlow. Bahkan aplikasi non-developer pun banyak yang masuk kategori open source. Audacity, audio software, OpenShot, video editor, dan masih banyak lagi. Salah satunya yang bisa kita bilang paling populer adalah Linux. Tidak banyak yang sadar kalau operating system satu ini yang gratis banyak digunakan adalah open source yang berawal dikerjakan oleh satu orang bernama Linus Torvalds. Meskipun ia tanpa sengaja membuatnya menjadi open source karena awalnya hanya ingin mendapatkan feedback atau komentar dari apa yang ia buat. Saya tidak memulai Linux sebagai proyek kolaboratif. Saya memulainya untuk saya sendiri. Saya membutuhkan dan menikmati programming. Saya membuatnya public tanpa tujuan membuatnya menjadi open source, hanya ingin mendapatkan komentar. Itu kutipan pada saat ia berada di TED. Sekarang Linux datang dengan berbagai versi dan variasi yang terus berkembang sebagai open source masing-masing. Orang yang sama, Linus juga membuat sistem VCS atau Version Control System bernama Git. Kalau kamu udah lama bermain program, pasti kamu pernah mendengar Git ini. Iya, Linus juga yang memulainya. Luar biasa bukan? Diambil dari wawancara yang sama, karena proyek Linux terus berkembang, ribuan orang ingin berkontribusi, ia ada pada titik tidak bisa mengurus semua masing-masing kontribusinya ini. Karena itulah Git dibuat menjadi proyek open source keduanya yang sengaja dibuat untuk mengurus proyek pertamanya itu sendiri. Menarik memang membahas bapak satu ini, tapi bukan itu yang ingin kita gali kali ini. Pola yang banyak kita temukan dari pembuat open source adalah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri yang dihadapi sehari-hari, lalu mencoba melempar kodenya ini ke publik. Orang-orang yang merasa punya masalah sama dan membutuhkan tool ini pun tentunya akan menjadi pengguna setia atau kontributor yang ingin ikut mengembangkannya. Open source mungkin dimulai oleh satu orang atau lebih. Lalu jika banyak yang tertarik, akan ada kontributor yang membantunya mengembangkan kode ini. Mulai dari memberikan ide roadmap-nya, mencari bug, menambah fitur baru, atau sekedar menjadikan kodenya ini sebagai bahan belajar. Meskipun diawali dengan niat baik, bukan berarti semuanya indah begitu saja. Tidak jarang seorang open source maintainer mengeluh dan stres kalau para penggunanya menuntut untuk ditambahkan fitur ini itu atau menyelesaikan masalah mereka sesegera mungkin. Padahal mereka bekerja secara sukarela, tapi banyak orang yang berlagak seperti seorang bos ingin memerintah. Belum lagi internet troll atau netizen-netizen jahat yang menghina hasil karya mereka hanya karena ada yang tidak sesuai keinginan mereka atau hanya ingin membanding-bandingkannya dengan tool lain. Orang-orang lupa, open source dibuat secara sukarela. Kalau kamu tidak suka, silahkan cari alternatif lain. Keunggulan open source sendiri, karena sifatnya yang dikembangkan oleh banyak orang dibandingkan dengan satu orang sendiri atau satu perusahaan yang mungkin bisa bangkrut dan proyeknya dihentikan, open source tentunya bisa bertahan lebih lama karena banyak yang siap menopangnya. Keuntungan untuk para kontributor atau khususnya pembuat pertama dari proyek open source ini, yang selain menyelesaikan masalah mereka sendiri, tentu ada rasa puas dan rasa senang ketika kita bisa membantu kehidupan atau proyek orang lain. Selain itu, sebagian besar tentunya adalah seorang programmer yang bisa dihinggapi rasa bosan ketika bekerja dengan itu-itu saja. Punya proyek sampingan dan mengurus sesuatu yang berguna untuk orang lain tentu menjadi lebih fun. Bagaimana orang mendapatkan uang dari open source? Normalnya tidak akan langsung dirasakan. Karena sifat open source yang berarti gratis digunakan oleh banyak orang. Tapi ada berbagai cara bagaimana pembuat open source-nya bisa mendapatkan uang. Sebagai contoh, donasi dari penggunanya langsung.
Orang yang merasa terbantu pekerjaannya dengan senang hati berbalas budi dengan uang. Yang kedua, lewat sponsorship, ada perusahaan yang ingin terlibat sebagai sponsor, mungkin karena terbantu dengan tool ini atau sebagai media promosi untuk perusahaan mereka. Membuat produk premium. Seperti yang dilakukan oleh Taylor Otwell, inisiator dari Laravel Framework, ia membuat banyak produk premium atau produk berbayar seperti admin panel Nova, tempat mengurus server Forge, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, efek samping saat proyeknya populer, akan banyak perusahaan yang melirik pembuatnya, mungkin meng-hire mereka secara langsung, atau sebagai seorang konsultan untuk kebutuhan spesifik perusahaannya. Dan tentunya masih banyak lagi. Selama proyeknya berguna, alam akan membalas kebaikan mereka. Para pengelola open source sudah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya mereka untuk ini. Karena itu, belajarlah untuk mengapresiasi mereka. Beri mereka dukungan positif, bisa di sosial media, mengirim email terima kasih, membagikan karya, berdonasi, dan masih banyak cara lain. Itu dia seputar open source. Semoga teman-teman suka. Bye-bye.